atau tidak terlalu stabil, jadi saya harus ganti browser. Lumayan taking time tadi. Oke, kita lanjutkan terkait dengan tadi kita sudah membahas tentang pengertian teknologi digital, tahapan-tahapan untuk transformasi digital, dampak positif dan juga negatifnya, serta apa itu pengertian dari teknologi eh, kesehatan digital. Nah, pada slide berikutnya saya akan membahas ruang lingkupnya. Apa saja sih sebetulnya teknologi digital yang biasa digunakan untuk eh, kesehatan, untuk program-program eh, kesehatan, untuk sektor kesehatan, untuk sistem kesehatan. Setidaknya ada 5 gitu. Sering disingkat ABCDI gitu kan. A-nya itu adalah artificial intelligence, B-nya adalah blockchain, C-nya itu adalah cloud computing, kemudian big data, dan juga yang terakhir adalah Internet of Things. Jadi 5 jenis teknologi digital ini yang biasa digunakan untuk digunakan oleh sistem kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Nanti kita akan membahas satu-satu apa yang dimaksud dengan masing-masing 5 komponen ini serta penggunaannya di sektor kesehatan seperti apa, dan juga tentu risikonya karena setiap teknologi pasti ada risikonya. Kita bahas dulu yang paling basic ya. Saya nggak berurutan A, B, C, D gitu, tapi saya akan mencoba yang dari yang paling basic dulu adalah big data. Big data ini menjadi salah satu faktor utama, bahkan bukan salah satu, menjadi faktor utama kenapa teknologi digital itu berkembang dengan sangat pesat sekarang sampai ada AI, sampai ada Internet of Things, dan lain-lain. Kontributor utamanya adalah big data. Pemanfaatan big data ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pencapaian dari sejarah. Apa itu big data? Big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar. Secara size dia besar, bergiga-gigabyte, bahkan bertera-terabyte. Kemudian kompleks, jadi informasi yang ada dalam data tersebut kompleks, beragam, sumbernya dari berbagai macam jenis teknologi, sumbernya dari berbagai macam informasi, kemudian dan ini tidak bisa dikelola dengan metode tradisional, nggak bisa dianalisis dengan SPSS, nggak bisa dianalisis dengan Stata atau aplikasi analisis statistik yang standar. Nah, pertanyaannya adalah how big is the big data, gitu kan? Nah, untuk menentukan sebuah dataset itu sudah Duh, masuk sama ke kasih dalam apa tuh kamar tuh stres sekali. Terus kamu tuh kasih begini-begini. untuk menentukan sebuah dataset itu masuk kategori big data atau tidak, itu indikatornya adalah 5V gitu ya. Volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Apa yang dimaksud dengan 5V ini? V pertama adalah volume. Volume itu artinya jumlah data sangat besar. Jadi size-nya harus besar, harus banyak. Kalau datanya isinya cuman misalnya berapa? 50 MB gitu. Itu yang nggak bisa dikategorikan big data. Karena udah pasti data Wah, yang terkandung dalam apa namanya istilahnya itu dalam dalam data berukuran 50 MB itu udah pasti nggak banyak. Jadi jumlahnya harus banyak. Yang kedua adalah velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan diproses itu harus besar. Kecepatan datanya harus banyak. Misalnya kita ingin merecord data tentang eh, kualitas udara, itu kan masuknya tiap detik masuk gitu kan. Data kualitas udara, pengukuran kualitas udara itu kan datanya tiap detik masuk. Kan bukan sebuah data yang stabil kualitas udara itu saat pagi hari dan juga saat
siang dan sore hari itu kan berbeda. Dan itu masuk terus datanya tiap detik. Dan spot pengukurannya pun banyak gitu ya, di berbagai wilayah di Indonesia ada untuk mengukur kualitas udara. At least PM2.5 lah ada gitu di berbagai daerah ini. Nah, kalau data-data pengukuran kualitas udara tersebut dikumpulkan, itu sudah masuk tuh kategori velocity, karena kecepatan data dihasilkannya itu banyak gitu kan. Tapi mungkin belum masuk ke variety. Variety itu dia juga harus terdiri dari beberapa macam format. Kalau datanya hanya berdasarkan apa namanya, hanya bersumber dari satu sumber saja, let's say data pengukuran kualitas udara, mungkin secara volume sudah memenuhi, velocity memenuhi, tapi kan dia tidak bervariasi, datanya hanya berdasarkan sensor aja. Tidak diukur berdasarkan gambar, tidak diukur berdasarkan teks, dan lain-lain. Jadi big data itu harus ada gabungan sumber-sumber data tersebut, tidak hanya dari satu sumber saja. Yang keempat adalah veracity, keakuratan dan juga kepercayaan data. Jadi jangan sampai istilahnya itu adalah gigo gitu ya, garbage in, garbage out. Masuk, kalau sampah yang masuk pasti sampah juga yang keluar. Jadi datanya ini harus betul-betul memang bukan rekaan, memang asli gitu, hasil pengukuran yang dilakukan dengan benar. Jadi itu V yang keempat, dan yang terakhir adalah value. Bahwa kalau kita analisis itu ada nilai tambahnya, ada nilai manfaatnya. Jangan sekedar analisis data doang gitu. Percuma, ngapain analisis data doang tapi nggak ada dampak apa-apanya. Ngapain kita ngukur kualitas udara kalau nggak ada dampak-dampaknya? Ngapain kita melakukan pemetaan geospasial hutan kalau misalnya tidak ada dampaknya? Jadi itu harus ada value-nya untuk melakukan itu, karena pengambilan data itu tidak murah, apalagi pengambilan data yang sifatnya itu continue gitu ya, terus menerus, itu nggak murah, perlu perlu teknologi yang dengan nilai investasi yang besar. Jadi big data ini harus memenuhi 5 kriteria tersebut: volume, velocity, variety, veracity, dan juga value atau nilai. Sumber datanya dari mana aja? Nah, kalau di rumah sakit, dalam lingkupnya rumah sakit, pertama bisa dari catatan-catatan di rekam medis. Kemudian data laboratorium juga bisa, hasil-hasil gambar CT scan, MRI, X-ray itu bisa masuk gitu ke ke dalam big data. Data-data genomik, data-data dari wearable devices, misalnya apa istilahnya itu adalah jam tangan smartwatch yang memantau apa heart rate, yang memantau dan lain-lain, itu bisa juga gitu ya. Bahkan data di media sosial juga bisa sama. Ketika misalnya kita ingin melihat apakah kasus influenza lagi naik apa enggak, gabungin aja semua data ini. Data rekam medisnya gimana, ada enggak yang mengarah ke ciri-ciri influenza, kemudian di laboratoriumnya gimana, di wearable device-nya itu datanya gimana, di media sosial dan pencarian online gimana, apakah di tanggal-tanggal tertentu misalnya orang mencari menggunakan kata kunci influenza lebih tinggi atau kata kunci batuk lebih tinggi di bulan-bulan tertentu. Nah, itu berarti memang case case apa case case influenza bisa jadi lagi naik di bulan-bulan tertentu karena pencarian online-nya semakin lagi banyak-banyaknya. Nah, itu kan kita jadi bisa memprediksi gitu, bisa bisa menemukan pola, bisa mengetahui informasi dari berbagai macam jenis sumber data tersebut. Jadi ini contoh kecil aja gitu ya, sumber big data di kesehatan. Aslinya ya banyak lagi. Kalau Bapak Ibu gitu ya lihat dari mana kenapa misalnya orang seperti Donald Trump bisa menang gitu di Amerika Serikat pemilu ya, padahal negara tersebut salah satu negara, bukan salah satu, merupakan negara negara dengan PDB terbesar, negara maju, negara superpower, tapi orang senyentrik Donald Trump bisa menang gitu. Salah satunya adalah dia memanfaatkan big data. Dia memanfaatkan keresahan kampanye-kampanyenya itu sumbernya dari keresahan-keresahan masyarakat. Misalnya eh, tingkat pengangguran lagi tinggi-tingginya gitu ya. Mereka ya dia memanfaatkan hal kayak gitu ya.
Taunya dari mana lagi tinggi-tinggi? Taunya lagi banyak yang posting misalnya di media sosial itu yang lagi nyari kerja atau banyak yang komunikasi dan dia dapatnya dari dia beli data gitu ke Meta, dia beli data ke Twitter untuk mengetahui preferensi masyarakat itu seperti apa dan dia menggunakan bahan kampanye itu dan berhasil gitu kan. eh Dia mencari isu-isu sensitif yang lagi didorong sama yang lagi di eh, masyarakat itu lagi kesusahan gitu. Nah, ini contoh bagaimana pemanfaatan big data untuk politik gitu ya. Untuk kesehatan ya bisa jadi kita bisa memprediksi mungkin eh kapan akan terjadi pandemi influenza lagi atau kapan akan terjadi pandemi lagi, bukan influenza mungkin virus yang lain, sehingga kita bisa jauh lebih well prepare misalnya. Kalau data yang ada semakin banyak dan semakin bisa diolah dengan baik. Tadi ya saya sudah membahas di bidang kesehatan kita bisa memprediksi. Kita juga bisa eh, melakukan personalisasi pengobatan. Maksudnya personalisasi pengobatan itu adalah setiap orang tuh kan punya punya eh, komposisi tubuh yang berbeda. Nah, kita misalnya ada orang yang mempan minum eh, paracetamol sehari sekali gitu ketika dia mengalami sakit kepala. Tapi ada juga yang harus setiap 4 jam dikasih paracetamol gitu misalnya. Setiap orang beda-beda. Sedangkan dosis yang ada itu kan dosis rata-rata sebetulnya, bukan personal. Nah, saya sempat berkunjung ke salah satu rumah sakit yang dia memang secara spesifik memberikan pengobatan personalisasi. Orang itu datang ke rumah sakit tersebut, dicek biomarkernya, semuanya dicek, dan di situ misalnya dia terkena diabetes, nah dosisnya itu adalah dosis spesifik untuk dia ketika dikasih obat itu. Nggak bisa diterapkan ke orang lain. Ke depan mungkin bisa kayak gitu kalau kita punya database yang lengkap, sudah kelihatan gitu apa namanya analisis data sudah semakin maju, database-nya lengkap, itu bisa juga. Drug discovery, penemuan obat, manajemen rumah sakit yang lebih efisien, manajemen logistik yang lebih efisien, surveillance yang lebih advance mungkin bisa dilakukan gitu ya dengan kalau big data ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di bidang kesehatan. Tentunya dengan mulai gitu ya, belum banyak sih, tapi sudah mulai orang-orang kesehatan menganalisis eh apa namanya, menganalisis penyakit gitu kan, menganalisis agar lebih akurat diagnosisnya, kemudian agar bisa deteksi dini. Kalau kita bisa memprediksi gitu kan, orang ini datang konsultasi diambil biomarkernya, kemudian dianalisis, kita bisa memprediksi secara akurat orang ini tuh risiko risiko penyakit kronisnya seperti apa, itu kan bisa langsung diintervensi jauh-jauh hari gitu kan. Dan mendukung juga pengobatan sesuai dengan profil genetik dan lain-lain. Sehingga kalau ini bisa betul-betul dimanfaatkan, itu sudah akan banyak sekali kemajuan yang diperoleh. Namun tentu, namun tentu gitu ya, ada tantangannya. Keamanan data dan privasi data pasien ini juga menjadi PR gitu kan. Eh, Siapa orang-orang nggak ingin nggak mau tahu gitu apa namanya kondisi kesehatannya nggak mau dikasih tahu sama orang lain gitu kan. Apalagi level orang-orang penting. Kalau orang biasa mungkin nggak ada value-nya, tapi misalnya presiden itu kan penting gitu ya kondisi kesehatannya itu untuk ditutup rahasia. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar kalau misalnya data kesehatan orang-orang yang high profile ini banyak diketahui. Kualitas data juga kadang-kadang masih menjadi PR di Indonesia belum punya apa ya eh istilahnya itu adalah database yang mumpuni gitu. Yang berikutnya juga kita masih punya masalah interoperabilitas.
Satu-satunya aplikasi yang interoperabilitasnya bagus ya QRIS gitu kan. QRIS itu sangat-sangat bagus gitu ya. Salah satu terobosan yang kalau menurut saya itu terobosan yang paling cerdas yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagus banget gitu ya. Dia fit untuk semua jenis bank, semua jenis platform pembayaran, semua jenis skala bisnis. Nah, itu artinya interoperabilitas bisa digunakan di berbagai tingkatan diadopsi oleh masyarakat luas. Kita juga masih kekurangan SDM yang terampil dalam menganalisis big data, masih sangat jarang. Saya nggak tahu gitu ya, tapi waktu kuliah S3 aja, di antara sekian banyak orang yang S3 di waktu itu seangkatan saya gitu ya, di Bangkok hanya satu orang yang memang betul-betul mendalami big data untuk kesehatan. Padahal itu topiknya menarik. Saya nggak tahu kalau di kampusnya dia itu ada jurusan analisis big data. Kalau tahu mungkin saya akan daftar ke situ gitu. Kemudian juga etika penggunaan data. Jenis teknologi lain adalah cloud computing. Cloud computing ini sering kita dengar gitu kan. Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Yang intinya adalah teknologi yang menyimpan data itu dapat diakses melalui internet, bukan lagi perangkat lokal misalnya seperti server dan lain-lain. Dia biasanya dimanfaatkan untuk menyimpan, mengolah, dan juga menganalisis data kesehatan. Dan tentunya cloud computing itu semakin besar kapasitasnya, itu sangat bermanfaat untuk menyimpan data-data, misalnya data-data rekam medis, bahkan untuk menyimpan data big data juga itu menjadi komponen yang penting. Dengan adanya cloud computing itu orang-orang bisa mengakses data tersebut tanpa harus terhubung dengan server penyimpan data utama, bisa langsung. Dan itu menjadi jauh lebih mudah, sehingga peluang untuk interoperabilitasnya juga menjadi semakin tinggi. Ada beberapa contoh gitu misalnya, data rekam medis pasien tersimpan aman, bisa diakses oleh pasien di FKTP maupun FKTL. Telemedicine online, nyimpen data rekam medisnya di cloud. Analisis big data, nyimpen datanya juga di cloud. Atau misalnya hasil ronsen, hasil CT scan, itu simpannya datanya di cloud, tidak lagi di server atau tidak lagi di print. Atau aplikasi mHealth, Satu Sehat gitu misalnya, Citizen Health Apps, Satu Sehat menyimpan datanya di cloud. Tapi saya nggak tahu, eh Satu Sehat ini nyimpan datanya di cloud apa di server milik pemerintah, nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan di cloud gitu ya. Kenapa menjadi penting? Karena dengan penyimpanan di cloud, itu tidak ada lagi ketakutan arsip dibakar gitu kan, arsip terbakar, bukan dibakar lagi, arsip terbakar sehingga kasus, kan sempat kan ya kasus kejaksaan lagi rame karena terbakar, kemudian arsipnya dibakar gitu, terbakar gitu kan. Jadi ada fakta yang hilang gitu. Tapi kalau di cloud kan tersimpan semua rapih, aman. Gedung kebakaran pun ya nggak takut gitu ya. Kalau disimpannya di cloud ya. Tapi kalau disimpan di server ya beda. Ruang servernya kebakar ya selesai selesai semua gitu kan. Kemudian bisa kolaborasi lintas wilayah, bisa diakses di berbagai rumah sakit, dari sebuah puskesmas di mana di Sawangan gitu misalnya, bisa diakses juga datanya sampai ke rumah sakit Fatmawati gitu misalnya. Kemudian juga cloud ini itu ruang penyimpanan datanya bisa di-adjust sesuai dengan eh, kebutuhan. Kalau kita mau expand ruang server itu kan tidak mudah gitu, keterbatasan keterbatasan ruang, keterbatasan tempat dan lain-lain itu kan sulit ya. Tapi kalau di cloud itu kan mudah di-adjust dan juga bisa mendukung riset kesehatan karena data bisa diambil jauh lebih cepat dibandingkan yang kita harus mengakses server misalnya.
Tantangannya ya jelas risikonya adalah kebocoran data sensitif. Di cloud ini kan bisa dihack berarti kan oleh hacker-hacker, bisa diakses datanya. Nah, ini tentu perlu perlu PR gitu ya, soal perlu investasi lebih besar lagi dalam sistem security atau keamanan data. Kemudian juga perlu regulasi yang ketat. Ketergantungan dengan internet. Internet tidak terkoneksi dari satu device ke device lainnya, maka data tidak bisa diambil, bisa jadi puyang gitu kan. Sehingga ini juga menjadi tantangan dan kelemahan. Biaya jangka panjang itu juga mahal. Dalam jangka pendek mungkin ya lebih murah dibandingkan dengan men-setup server gitu ya, ruangan server, tempat server. Karena server kan mahal ya, sewa ruangannya, kemudian membangun infrastrukturnya dan lain-lain itu mahal. Tapi dalam jangka panjang itu jauh lebih murah sebetulnya dibandingkan dengan langganan cloud. Langganan cloud bisa sangat mahal dan belum semua fasilitas itu memiliki interoperabilitasnya belum belum tinggi gitu ya. Tidak semua sistem yang ada di fasilitas kesehatan itu bisa terintegrasi dengan satu jenis cloud. Ya bisa jadi misalnya di sistem di puskesmas A itu kalau mau pakai cloud harus pakai OneDrive. Sementara di Vaskes B, di rumah sakit B, itu dia bisa mengakses cloud-nya itu dengan Google Drive. Itu kan berbeda. Bahasa pemrogramannya berbeda juga. Sehingga aksesnya juga menjadi jauh lebih sulit. Ini tantangannya bagaimana kita membangun eh, sebuah sistem penyimpanan yang interoperabilitasnya tinggi. Teknologi yang ketiga adalah blockchain. Blockchain adalah mirip dengan cloud, tapi ini apa ya? Lebih lebih advance lagi. Kenapa? Karena dia penyimpanan datanya itu adalah menggunakan rantai blok dan tidak dapat sulit untuk dimanipulasi. Karena ketahuan kalau ada manipulasi ketahuan. Kalau di cloud mungkin kita ganti nggak terlalu ketahuan, tapi kalau kalau di kalau di blockchain itu ketahuan. Dia menyimpan satu barang, kemudian dimodifikasi sampai akhir, itu kelihatan siapa yang memodifikasinya, kapan dimodifikasinya, apa yang dimodifikasinya itu kelihatan. Kalau cloud kan nggak langsung kelihatan. Dan data ini berarti tersambung ya, antara satu eh, tempat ke tempat yang lainnya tersambung. Yang paling sering ya kripto gitu kan, blockchain ini. Kemudian eh, salah satu keunggulannya datanya ini adalah transkripsi, sulit untuk dibobol gitu ya. Dan kalau misalnya ada perubahan, itu tercatat semuanya dan bisa ditelusuri perubahannya itu di mana. Siapa yang melakukan perubahannya itu bisa tercatat. Sehingga peluang untuk manipulasinya itu kecil kalau menggunakan teknologi blockchain ini. Misalnya data pasien, rekam medis, itu bisa disimpan menggunakan blockchain gitu misalnya. Sehingga ketahuan kalau misalnya ada penambahan eh, status yang dicatat di rekam medis tersebut, itu kelihatan siapa yang nyatetnya, kapan, jam berapa, dan apa yang dicatatnya. Itu kelihatan dengan jelas. Kalau cloud kan ya ada history mungkin dimodifiednya oleh siapa dan kapan, tapi apa yang diubah juga kan harus dicari lagi. Kalau blockchain itu teridentifikasi dengan jelas dan relatif lebih lebih aman kan datanya terenkripsi. Nggak semua orang bisa melihat datanya. Misalnya kita ingin misalnya semua semua obat itu kita 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 apa namanya kita kasih ID khusus. Jadi setiap jenis obat yang ada dikasih ID, ID-nya ini itu bisa dilacak gitu kan. Obat ini sumbernya dari mana, perusahaan yang mengeluarkannya apa, perusahaan apa, siapa yang mengangkutnya itu bisa dilacak gitu ya. Di Australia sudah kalau nggak salah penjualan daging sapi itu penyimpanan data penjualan daging sapi itu kalau kita track daging sapi tersebut itu bisa kedeteksi ini berasal dari sapi yang mana, dari peternakan apa, kapan disembelihnya itu
terdeteksi secara akurat. Kemudian bisa dipindahkan dari gudang ke supermarket yang tanggal berapa itu tercatat. Sehingga pemalsuan-pemalsuan itu bisa menjadi berkurang secara signifikan dengan blockchain ini. Tapi memang agak sulit gitu ya diimplementasikan, butuh investasi yang besar di awal untuk mengimplementasikannya. Saya juga nggak ngerti-ngerti banget gitu kan. Tapi idenya adalah dia semacam cloud tapi lebih advance lagi, di mana setiap data yang ada itu saling terhubung satu sama lain sehingga kita bisa melihat historinya dari data tersebut. Teknologi yang keempat adalah Internet of Things. Internet of Things satunya jaringan perangkat fisik yang terhubung internet kemudian saling bertukar data dan informasi. Biasanya dia dilengkapi sensor, software, dan juga konektivitas terhadap internet. Misal, seseorang melanggar lalu lintas, terdeteksi oleh kamera. Dari kamera tersebut mengcapture pelanggarannya seperti apa, kemudian dia dari kamera yang ada tersebut tuh dilaporkan kepada sistem database di di bagian eh, lalu lintas kepolisian unit lalu lintas. Kemudian ketika kita mau bayar pajak itu nggak bisa kalau misalnya denda denda akibat melanggar tilang elektronik ini belum dibayar gitu kan. Nah, itu satu contoh bagaimana Internet of Things. Satu yang paling sering kita gunakan adalah Google Maps, yaitu Internet of Things. Kita mau pergi ke PIM gitu misalnya, Pondok Indah Mall dari Ciputat. Maka HP kita itu mengontak servernya Google gitu misalnya ya. Di mana jalan yang paling efisien? Apakah lewat Pondok Pinang kah atau lewat eh ke Lebak Bulus gitu kan, Jalan Raya Pondok Indah. Nah, itu dari HP kita mengontak server Google kemudian mengontak HP-HP yang ada pengendara yang ada di jalanan. Itu kan langsung memberikan solusi gitu ya, mana mana lewat jalur mana yang relatif jauh lebih aman dan cepat dibandingkan dengan lewat jalur yang lainnya. Itu contoh Internet of Things. Atau kalau di bidang pertanian, misalnya kita punya rumah kaca, kemudian menanam tumbuhan. Nah, rumah kaca itu dilengkapi dengan sensor, jadi dia lihat sensor di tanahnya, jadi dia tahu kapan harus nyiram tanaman, seberapa besar, seberapa banyak yang disiram, butuh pupuknya kapan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia di sana. Nah, itu Internet of Things. Ini mirip-mirip sebetulnya, tapi tantangannya juga sama gitu ya. Masih masalah privasi, biayanya pasti tinggi, dan juga ada kesenjangan digital karena sebagian orang itu tidak 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 terlalu familiar dengan teknologi digital. Last but not least, favorit semua orang adalah AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu artinya kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Di antaranya ada berbagai macam gitu ya AI ini. Ada yang disebut dengan machine learning, pembelajar learning, ada deep learning, atau natural language processing. Komputer bisa belajar dari data, mengenai pola, dan kemudian dia bisa membuat sebuah keputusan tanpa ada campur tangan manusia. Misal, nanti kalau semakin berkembang gitu ya AI, mungkin bisa mendiagnosis penyakit. Cukup dikasih hasil ronsen, cukup dikasih hasil CT scan, AI ini bisa mendiagnosis penyakitnya apa secara tepat gitu ya. Ke depan mungkin akan seperti itu saya yakin gitu kan. Akan semakin berkembang sehingga menjadi lebih presisi lagi dalam melakukan pendiagnosisan. Dari mana sih AI ini bisa belajar? Ya dari tadi machine learning tadi. Kita ngasih banyak contoh gambar-gambar misalnya yang kena
kanker paru dengan yang tidak terkena kanker paru gitu. Dikasih gambar-gambar, lama-lama si mesin komputer ini bisa mengenali polanya, bentuk nih, bentuk hasil apa namanya, hasil MRI mana yang ada organ yang bermasalah itu bisa terdeteksi gitu kan dari hasil pembelajaran tersebut. Dan yang paling prospektif untuk dilakukan ya dari radiologi tadi dan juga imaging itu prospektif untuk dilakukan. Atau chatbot misalnya untuk konsultasi kesehatan. Mungkin semakin berkembang, dokter lama karena jumlah dokter terbatas dan juga waktu pelayanannya juga terbatas, mungkin untuk konsultasi hal-hal kesehatan tertentu tidak perlu lagi dengan dokter, cukup dengan chatbot aja dia bisa memberikan solusi harus seperti apa mungkin. Ke depan mungkin akan seperti itu. Dengan adanya AI yang semakin berkembang, diagnosis bisa menjadi lebih cepat dan juga akurat, lebih efisien karena mungkin beban dokter berkurang, sebagian dihandle oleh AI. Personalisasi pengobatan, ke depan mungkin akan lebih spesifik lah ya pengobatan, kemudian bergantung profil genetik masing-masing, dan juga bisa meningkatkan akses lebih banyak lagi orang terhadap pelayanan kesehatan. Problemnya juga sama gitu ya, keamanan, privasi data, tapi yang juga penting di AI yang tidak ada di lain adalah bias algoritma. Bisa jadi salah data dari AI, tapi kita terlanjur mempercayainya. Dan juga belum ada yang betul-betul eh, aturan mengenai AI ini. Misalnya nih, seorang pasien memutuskan minum obat. Dia hasil konsultasi dengan AI. Ternyata obatnya salah, menyebabkan nggak sampai kematian, tapi menyebabkan masalah serius di kesehatannya. Yang salah siapa gitu. Nah, dia menggunakan AI ini, misalnya direkomendasikan oleh dokter puskesmasnya. Yang salah siapa? Dokter puskesmasnya, AI-nya, atau apa gitu. Nah, itu yang belum clear sekarang, keterbatasan regulasi, etika, dan lain-lain masih belum clear. Ketergantungan teknologi juga bisa mengurangi kemampuan kita, jadi brain atrophy, mengecil otak kita karena kita tergantung banget sama sama AI ini. Dan tenaga kesehatan juga masih belum banyak yang menggunakan AI secara maksimal. So, penutup untuk pertemuan pada minggu ini, bahwa teknologi digital itu mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk sektor kesehatan tidak luput dari perubahan-perubahan tersebut, maka kita harus siap dalam menghadapinya. Kita jangan jadi orang yang menolak, tapi juga jangan jadi orang yang terbawa. Teknologi digital semakin baik, semakin berkembang, itu juga dapat meningkatkan akses, efisiensi, kualitas layanan, kualitas diagnostik. Tapi kita juga masih menghadapi berbagai macam permasalahan serius. Yang paling besar tentunya adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua profil demografi yang ada di Indonesia itu bisa menggunakan eh, teknologi digital, karena masih ada generasi-generasi baby boomer gitu misalnya yang kesulitan menggunakan teknologi digital. Atau jangan jangan baby boomer, Gen X saja sulit mungkin menggunakan AI ini. Baru milenial ke bawah yang paham penggunaan AI. Gen X, baby boomer agak sulit gitu mungkin apa namanya menggunakannya. Jadi masih banyak kesenjangan, bukan cuma soal usia, tapi juga mungkin wilayah. Di kita tidak merata, konektivitas internet itu nggak merata. Di Jawa dan luar Jawa itu nggak merata. Keamanan data dan juga regulasi, masih banyak celah-celah regulasi yang apa namanya eh, belum bisa, yang belum tercover di perkembangan teknologi digital ini. Sekian mungkin untuk minggu ini. Untuk minggu depan mulai presentasi, jadi silakan dipersiapkan. eh, ada satu kelompok dulu mungkin yang presentasi. Jadi saya presentasi, nanti minggu depan ada satu kelompok yang presentasi. Siapa yang presentasi nanti nanti kita pilih random eh, minggu depan. Jadi bukan nggak kelompok pertama yang presentasi pertama, enggak, tapi kita random. Jadi semua harus ready, teman-teman.
mohon dibantu juga untuk PJ untuk merecord kehadiran dari sekarang maupun yang tadi sesi sebelumnya. Karena kayaknya tidak semuanya hadir gitu ya pada malam hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelum menutup? Bapak izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, terkait AI tadi, Pak. Kan semakin berkembangnya zaman, pasti nanti AI akan terus berkembang juga ya, Pak ya. Iya. Nah, sebagai kita nih, sebagai Kesmas, apakah akan terdampak dengan perkembangan AI tersebut, Pak, untuk kedepannya nanti, begitu, Pak, kira-kira? Tentu terdampak ya. Dulu saya beranggapan, dulu ya, saya beranggapan bahwa profesi yang tidak akan pernah digantikan oleh teknologi itu adalah penulis dan juga pengajar. Ternyata sekarang dengan adanya ChatGPT, Copilot, Microsoft Copilot, DeepSeek dan lain-lain bubar semua. Apa namanya? eh Gambaran tersebut. Ternyata tulisan dari ChatGPT bisa jadi jauh lebih bagus dibandingkan tulisan saya karena dia memiliki referensi yang lebih banyak. Ya kalau sekarang sih masih lebih jelek ChatGPT gitu ya. Tapi ke depan saya melihat betul perubahan kualitas let's say ChatGPT gitu di awal-awal saya menggunakan ChatGPT dia ngasih masukan itu nggak bagus tapi makin sini makin bagus karena kita nggak sering ngasih info dia bisa mempelajari data mengolah data jadi hasilnya pun jadi jauh lebih bagus mungkin dalam 2-3 tahun ke depan udah keren banget hasil ChatGPT itu lebih pintar gitu dibandingkan dengan penulis-penulis handal. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kesmas ya kita harus pandai menggunakan AI untuk kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita ketergantungan juga gitu ya. Karena banyak suggestion dari AI itu salah juga. Nggak benar juga gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus pandai menggunakan AI. Yang kedua, kita juga harus memiliki referensi yang besar. Sehingga ketika AI memberikan saran, itu kita nggak telan mentah-mentah. Karena tidak semua yang mereka sampaikan itu sekarang benar, tapi ya wallahu alam 2-3 tahun ke depan saya yakin makin bagus kualitasnya. Tapi tetap kita lah yang mengendalikan AI itu benar apa enggak, jangan sampai kita dikendalikan betul-betul oleh AI. Jadi pasti akan tergerus dan orang yang akan bertahan saya yakin adalah orang yang piawai menggunakan teknologi ini. Jadi kita harus eh apa namanya ya, harus bersiap-siap, harus harus beradaptasi. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya sulit kita untuk bersaing di masa yang akan datang. Karena pasti dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit, orang-orang akan mencari cost saving. Salah satu AI ini bisa memberikan cost saving. Instead of merekrut manusia gitu ya untuk jadi pekerja, ya lebih baik langganan ChatGPT jauh lebih murah misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk kerja-kerja administratif tertentu. Sehingga kita harus bisa beyond dari kerja-kerja administratif. Karena kerja-kerja administratif itu gampang banget diganti oleh kecerdasan buatan. Itu mungkin respon dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bapak. Bapak izin memastikan Bapak terkait materi selanjutnya Bapak. Kalau yang di RPS ini berarti masih ada 2 lagi ya Pak ya? Ada satu sebetulnya. Satu lagi ya Pak. Heeh. Kalau yang di Edling itu kan minggu depan itu sudah jadwal UTS Pak. Nah itu bagaimana ya Pak? eh UTS-nya nggak dikerjakan pada saat kelas, jadi di luar kelas. Oke, baik. Tapi Nggak tetap sih, tanggal 20 Pak. nggak di kita kita cari waktu aja nanti kabarin saya kapan teman-teman siapnya di range jam berapa sampai jam berapa. Untuk UTS-nya via Edling atau bagaimana ya Pak ya? Ya, Adlink nanti saya akan kirimkan soalnya di Adlink, nanti teman-teman upload jawabannya. Oh, baik Pak, noted. Bapak berarti untuk minggu depan nanti Bapak akan presentasi terlebih dahulu terkait materi terakhir, lalu dilanjutkan presentasi satu kelompok ya Pak? Betul, Dan itu random ya Pak? random, random ya. Baik, baik. Boleh Siap. jangan random nggak Pak, biar kita persiapan dulu. Nggak apa-apa,
Justru kalau nggak random nggak adil buat yang pertama dong. Iya, Pak. Siap, siap Bapak Not. Ya, jadi nggak apa-apa, siap-siap aja semuanya. Siap. Lalu tadi ada yang bertanya juga Pak untuk yang tugas video dan juga iya tugas video itu bukan 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 untuk penilaian UTS atau UAS ya Pak ya, itu di Bukan, luar itu dari. tugas tambahan. Ah ya, siap Bapak. Alright. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pak, mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Ya. Izin kalau tadi kan ada penjelasan tentang blockchain ya, Pak ya. Iya. Kenapa enggak kalau emang itu lebih ke enkripsi segala macam gitu ya, Pak ya? Kenapa enggak sepakat menggunakan blockchain gitu, Pak? Kenapa masih menggunakan cloud yang masih bisa bocor gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Pertama mungkin dari segi biaya ya. Saya yakin itu biayanya lebih mahal. Eh, Rumah sakit sekarang ya kita harus jujur, mostly pasiennya BPJS. BPJS kita tahu mengandalkan tarif inasi bijis. Tarif inasi bijis itu kan profitnya nggak terlalu besar, sehingga rumah sakit untuk ekspansi atau pengembangan-pengembangan itu kan sangat hati-hati ya, karena kalau kalau cost-nya terlalu besar juga nanti untuk operasional terganggu gitu kan, kalau kalau cost-nya terlalu besar. Jadi mungkin faktornya sih karena teknologinya sekarang masih masih mahal. Ke depan mungkin kalau semakin berkembang, saya yakin sih ya, lambat laun akan berubah gitu kan. Dulu kan rumah sakit juga masih mengandalkan server masing-masing, kelamaan kan mulai, karena semakin berubah, provider untuk penyedia layanan cloud juga semakin banyak gitu kan, harga menjadi bersaing. Ya mungkin nanti untuk eh, vendor-vendor untuk mengerjakan sistem blockchain juga semakin banyak, harga semakin bersaing, dan saya yakin itu akan berubah. Mungkin barrier saat ini sih lebih ke, saya yakin sih cost-nya ya, biayanya masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan cloud. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kecuali kalau tidak ada, bisa langsung saya close. Bapak izin boleh bertanya lagi Bapak? Ya silakan. Bapak boleh tidak Bapak? Mungkin kita diberikan rekomendasi kira-kira apakah peminatan yang tidak terlalu terdampak atau tidak akan terlalu tergantikan oleh AI nanti di masa depan begitu Pak? Untuk Waduh. peminatan gas. Mungkin sebagai gambaran buat kita nih Pak, gitu. Kira-kira nanti di masa depan tuh yang mungkin kita masih bisa dapat berperan lebih begitu Pak untuk di masyarakat ataupun di negeri ini ya Pak. eh Peminatan ya. Kalau mau jujur teman-teman, peminatan saya itu berubah-berubah. Saya lulus S1 itu peminatan gizi, S2 Promkes, S3 Administrasi Kebijakan Kesehatan. Desain, saya tidak tahu ya kalau sekarang, karena saya udah lama nggak ngikutin desain kurikulum. Kalau desain kurikulum yang lama, eh, itu menghasilkan lulusan yang sebetulnya generalis. Jadi mau apapun peminatan kita di kuliah, sebetulnya kita bisa mengerjakan hal di luar peminatan kita. Misalnya, saya punya teman senior lah, bukan teman senior. Dia lulusan Promkes, tapi sekarang dia ahli K3 yang eh, luar biasa, gitu kan. Luar biasa dalam artian dia kerja di perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit lah, kayak gitu bisa dibilang. Padahal dia lulusan Promkes. Kenapa? Karena ya eh semua ya lulusan-lulusan Kesmas itu sebetulnya ya generalis, kita bisa mengerjakan hal-hal di luar peminatan kita. Itu hanya sekedar, peminatan itu kan cuma sekedar tiga semester ya kalau nggak salah, dan berapa SKS gitu. Itu hanya menambah pengetahuan saja. Mungkin startnya berbeda gitu ya. Dari teman-teman yang lulusan K3 dibandingkan dengan yang lulusan Promkes tapi kerja di K3, startnya pasti beda. Tapi bukan suatu hal yang nggak bisa dipelajari. Nah, berkaitan dengan AI, semua jurusan akan terdampak. Kalau ditanya
Mana jurusan yang tidak terdampak? Sayangnya di kita nggak ada informatika kesehatan. Kalau ada informatika kesehatan, mungkin itu yang lebih risikonya kecil, tapi nggak kecil-kecil juga gitu kan. Karena ya yang menarik terkait dengan AI ini adalah kalau teman-teman baca berita akhir-akhir ini, itu perusahaan-perusahaan Microsoft, Google itu mencat banyak orang. Kenapa mereka mencat banyak orang? Karena banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Misal mengcoding sebuah program itu bisa digantikan dengan AI. Dan ironisnya banyak yang dipecat itu adalah yang dari divisi pengembangan AI. Kenapa? Karena jadi istilahnya itu kata mereka tuh kita menciptakan sebuah mesin yang itu nanti mesinnya itu akan menggantikan posisi kita gitu. Sepintar mereka gitu. Jadi ya terdampak, bahkan orang yang yang mengcoding AI sendiri adalah orang yang terdampak AI. Jadi semuanya bakal terdampak. eh Ya tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi yang ada, kita pengetahuan kita membangun kapasitas kita satu langkah lebih depan dibandingkan dengan berbagai mesin yang ada, dan kecakapan jangan lupa soft skill-nya juga harus diperkuat gitu ya, leadership kita, kemudian bagaimana kita memecahkan masalah, problem solving dan lain-lain. So menurut saya sih mau peminatan apapun ya, kesimpulannya mau peminatan apapun pasti terdampak, dan saya nggak bisa eh memprediksi mana yang paling sedikit terdampak gitu ya. Ya mungkin nggak tahu juga gitu ya. Ya itu tadi dulu aja saya mikir penulis nggak akan terdampak, tiba-tiba ada ChatGPT dan berbagai macam AI generatif application lainnya gitu kan. So ya semuanya harus siap-siap. Mudah-mudahan bisa menjawab. Menjawab yang tidak menjawab. Ya, terima kasih Bapak. Cukup menambah wawasan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan, teman-teman. Siap-siap untuk mengerjakan tugasnya. Saya ingin sekali diskusi kelompok nanti lebih hidup ya, tidak sekedar satu arah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak.